Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Miss Ari hari ini ingin membawakan materi mengenai mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya. Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu yuk, biar kita semangat menjalani hari ini. Kita mulai sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, hari ini Miss Ari mau menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, teman-teman diharapkan dapat mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat mengubah bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa dengan benar. Nah, sudah siap ingin masuk ke materi selanjutnya? Let's go! Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, teman-teman harus tahu dulu bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Ya, cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu teman-teman mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak bisa diubah menjadi per 10, per 100 atau per 1000? Teman-teman bisa pakai cara kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun atau kita bisa sebut dengan cara porogapit. Sudah siap? Yuk perhatikan contoh-contoh soal dan penjelasannya yang akan Miss Ari berikan hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu konsep dasar dari bilangan desimal. Siapa yang sudah pernah lihat bilangan desimal? Ciri-ciri bilangan desimal itu ada apanya sih teman-teman? Ya, betul. Ciri-ciri bilangan desimal itu ada komanya di antara angka-angka yang terdapat di soal tersebut. Nah, perhatikan gambar yang ada di atas. Nah, Miss Ari punya angka 123,654. Ya, teman-teman harus paham dulu nilai tempat dari masing-masing angka yang ada di atas, sehingga teman-teman paham mana yang per 10, mana yang per 100, dan mana yang per 1000. Kita lihat dari angka 1 dulu ya teman-teman. Oke, angka 1 di sini nilainya adalah ratusan atau kita bisa tulis 100. Sedangkan angka 2 ya di atas adalah nilainya menempati puluhan. Jadi nilainya bisa kita sebut sebagai 10. Dan yang angka 3 di atas menempati satuan, maka kita bisa tulis sebagai angka 1. Kemudian di tengah-tengah ini ternyata ada tanda koma. Siapa tadi yang bisa menjelaskan mengenai apa sih bilangan desimal? Ya, betul. Bilangan desimal adalah bilangan yang punya tanda desimal. Apa itu tanda desimal? Nah, tanda desimal itu ialah tanda koma di antara angka-angkanya. Sampai di sini teman-teman paham? Nah, kita lanjut lagi ke bilangan angka 6. Oke, setelah ada angka satuan, kemudian 6 ini disebut menempati angka apa ya? Nah, 6 ini kita bisa sebut sebagai per 10. Jadi, bilangan yang terletak setelah koma atau satu bilangan yang terletak setelah koma itu kita sebut sebagai bilangan 1/10 atau 1/10. Oke, bilangan kedua atau bilangan atau dua angka yang menempati setelah koma ini kita bisa sebut sebagai 1/100. Ya, kalau di contoh ini adalah angka 5. Nah, bagaimana dengan angka 4? Angka 4 itu adalah 3 angka setelah koma. Nah, berarti dia menempati nilai berapa teman-teman? Ya, perhatikan ya. Jadi angka 4 menempati nilai 1/1000. Sampai sini teman-teman paham? Nah, kalau teman-teman sudah paham konsep bilangan desimalnya, maka nanti keselanjutannya akan mudah mengerjakan contoh-contoh bilangan desimal. Nah, sekarang Miss Ari mau menjelaskan atau mengingatkan kata kunci atau konsep dasar yang teman-teman harus tahu untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan pecahan desimal. Sudah siap? Nah, yang pertama, kalau ada satu angka di belakang koma, maka
nilainya adalah per 10. Yang kedua, kalau ada dua angka yang letaknya di belakang koma, maka nilainya adalah per 100. Dan yang ketiga, kalau ada angka atau ada 3 angka yang letaknya di belakang koma, maka nilainya adalah per 1000. Supaya lebih jelas, yuk mari kita lihat sama-sama contoh-contoh soal yang ada di dalam pecahan desimal. Sudah siap? Let's go! Nah, Miss Ari akan jelaskan mengenai contoh-contoh dari bilangan desimal. Coba teman-teman perhatikan, ada angka 0,3, ada angka 2,75, dan ada angka 3,745. Apakah ketiga angka ini disebut sebagai bilangan desimal? Ya, betul. Ada yang tahu alasannya kenapa 3 angka ini disebut sebagai bilangan desimal? Coba diingat-ingat lagi. Ya, karena 3 angka ini punya tanda desimal. Yang mana yang disebut sebagai tanda desimal? Ya, ini yang disebut sebagai tanda desimal atau biasa kita sebut sebagai tanda koma. Jadi, setiap angka yang punya tanda koma bisa kita sebut sebagai bilangan desimal. Sampai sini teman-teman paham? Nah, bilangan desimal ini bisa kita ubah ke dalam bilangan atau pecahan biasa. Gimana ya caranya? Coba teman-teman lihat. Di sini ada angka 0,3. Nah, 0,3. Ingat konsep yang tadi? Kalau ada satu angka di belakang koma, maka dia nilainya adalah per 10. Sekarang kita lihat. Di belakang tanda koma soal nomor 1, ada berapa angka ya, Nak? 1. Berarti dia di sini disebut per 10. Nah, depannya atau atasnya apa Miss isinya? Tinggal kita masukkan saja. Di sini ada angka berapa teman-teman? Tinggal kita pindahkan. Ada angka 0 sama 3. 0 sama 3 itu berarti nilainya berapa? 3. Jadi nolnya abaikan ya. Jadi 0,3 sama dengan 3 per 10. Gampang bukan? Masih bingung? Kita lihat contoh kedua ya. Ada angka 2,75. Kita tulis pernya dulu. Kita lihat ada berapa angka ya di belakang koma? 1, 2. Ingat konsep yang tadi. Kalau ada 2 angka di belakang koma, berarti nilainya per berapa teman-teman? Per 100. Ya, betul sekali. Per 100. Tinggal atasnya kita masukkan atau kita pindahkan angka-angka ini semua. 2 kita pindahkan. 7 kita pindahkan. 5 kita pindahkan. Jadi 2,75 nilainya berapa kalau di pecahan biasa? 275 per 100. Good job. Kita lihat contoh yang ketiga. Oke, kita hitung dulu ya komanya di belakang angka di belakang komanya ada berapa? 1, 2, 3. Kita tulis pernya dulu. Tadi kalau 3 angka di belakang koma nilainya berapa? Ya, 1000 atau per 1000. Angkanya bagaimana yang atas? Tinggal kita pindahkan semua angkanya. 3, 7, 4, 5. Jadi 3,745 nilainya adalah di pecahan biasa 3.745 per 1000. Sampai sini teman-teman paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Stop dulu. Nah, sekarang mari kita fokus untuk materi yang selanjutnya, yaitu cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Siapa yang ingat tadi ada berapa cara ya, Nak? Ya, betul. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama, teman-teman mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Lalu bagaimana kalau penyebutnya tidak bisa diubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000? Contohnya gimana, Miss? Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di slide di atas. Di atas ada angka 1/3. Nah, 1/3 penyebutnya adalah bilangan 3. Bilangan 3 tidak bisa dijadikan per 10, per 100, atau per 1000. Lalu bagaimana caranya, Miss? Jangan sedih, jangan khawatir. Mari kita kerjakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian bersusun ke bawah atau kita sebut dengan porogapit. Sudah siap lihat contohnya? Yuk kita lihat sama-sama.
Nah, di sini Miss Ari akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Contoh yang pertama yaitu ada angka 3/5. Oke, pembilangnya angka 3 dan penyebutnya 5. Seperti yang tadi di awal Miss Ari jelaskan, ini bisa dikerjakan dengan dua cara. Cara yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Tapi ingat, tidak semua bisa dilakukan dengan cara yang pertama. Kalau cara pertama tidak bisa dilakukan, maka bisa pakai cara kedua, yaitu pembagian bersusun ke bawah atau disebut dengan Korogapit. Nah, cara yang pertama yaitu mengubah penyebut menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kita lihat dulu ya. Penyebutnya di sini ada angka 5. Angka berapa teman-teman? 5. Ya, angka 5. Nah, kira-kira angka 5 ini bisa nggak ya diubah menjadi angka 10, 100, atau per 1000? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pertama, kita tulis dulu ya soalnya. 3/5. Selanjutnya kita kasih tanda per yang panjang, kita tulis lagi angkanya. Nah, angka 5 itu bisa nggak ya atau dijadikan angka per 10? Ya, kita cari ya. 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti bisa dong dia dilakukan dengan cara yang pertama. Kita cari tahu sama-sama ya. Kalau penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Kita hitung sama-sama ya. 3 dikali 2 berapa teman-teman? 6. Satu lagi, 5 dikali 2 berapa teman-teman? 10. Maka 3/5 setelah diubah menjadi per 10 hasilnya adalah 6/10. Apakah sudah selesai? Belum, karena belum diubah menjadi bentuk desimal. Ingat lagi konsep yang pertama Miss Ari berikan. Kalau dia satu angka di belakang koma, maka disebut sebagai per 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, disebut sebagai per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, disebut dengan per 1000. Sekarang teman-teman lihat, di sini 6/10. Ingat, per 10 tadi berapa angka di belakang koma ya? Ada yang tahu? 1. Oke, kita tulis dulu komanya. 1. Oke, kita tulis dulu komanya 1. Kemudian ingat, kalau di depan angka bilangannya tidak ada angka yang lainnya, maka boleh nggak di sini Miss Ari tambahkan 0? Boleh, sama kan nilainya sama-sama 6? Sama kan? Maka yuk kita pindahkan angkanya ke sini. Oke, ingat karena 1 angka di belakang koma, ada angka 2 angka di sini ya. Maka satu-satu kita kasih tempat. 0,6. Gampang kan? Gampang. Bagaimana kalau cara kerjaannya dengan cara yang kedua, Miss? Yuk kita cari tahu sama-sama. Minggu lalu Miss Ari sudah pernah berikan contoh pembagian bersusun ke bawah atau disebut dengan Korogapit. Langkah pertama, teman-teman buat tanda baginya dulu. Oke, berapa angkanya? 3/5. Ingat-ingat lagi, pembilang letaknya di dalam atau di luar ya nak? Pembilang selalu diletakkan di dalam. Kita taruh di dalam. 3. Sedangkan penyebut letaknya di luar. Kita tulis 5. Sekarang 3 dibagi 5. Bisa nggak teman-teman? Misal teman-teman punya permen 3, mau dibagi ke 5 orang. Kira-kira semua kebagian nggak? Enggak kan? Maka kalau tidak bisa kita tulis 0 di atas. Karena kan nggak bisa ya, daripada nanti rebutan, ya nggak? Oke, 0 dikalikan ke 5. Kalikan dulu ya. Selanjutnya 0 dikali 5. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Ingat ya, Miss Ari ulangi sekali lagi. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Maka 0 kali 5 sama dengan 0. Miss Ari hapus dulu ya. 0 kemudian kita kurangi. 3 dikurang 0 sama dengan 3. Miss, angkanya 33 lagi. Gimana bisa dibagi 5? Mau tahu caranya? Mau tahu? Beneran? Oke, perhatikan terus ya. Karena 3 dibagi 5 tadi nggak bisa, maka dia butuh bantuan. Siapa yang bisa bantu? Yang bisa bantu adalah angka 0. Kita tambahkan angka 0 di sini, tapi jangan lupa kalau ditambahkan angka 0, maka di atas harus ditambahkan tanda koma. Tanda apa teman-teman? Tanda koma. Oke, karena sudah dibantu tadi dengan angka 0, maka jadinya 30. Sekarang teman-teman bayangkan, teman-teman punya permen 30, mau dibagi-bagi ke 5 anak-anak duafa. Masing-masing dapat berapa ya? Kita cari yuk sama-sama perkalian 5.
Sama-sama ya. 5 kali 1, 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. Stop. Berapa tadi angkanya teman-teman? 5 kali 6. Jadi 5 kali 6 itu 30. Berarti di sini adalah 30 dibagi 5. Cari bilangan atau cari perkalian 5 yang apabila dikalikan 5 hasilnya 30, yaitu 6. Hitung lagi ya. 6 kali 5 berapa? 30. Jadi kita kurangi lagi, maka hasilnya adalah 0. Berarti 3/5 bilangan desimalnya berapa? 0,6. Sama nggak teman-teman jawabannya? Sama kan? Nah, teman-teman bisa pilih mau pakai cara pertama atau cara kedua. Jadi, masing-masing tadi yang kita bagi-bagi permen untuk anak duafa, masing-masing dapatnya bagiannya berapa? 0,6 bagian per masing-masing anak. Sampai sini teman-teman paham? Kita lihat contoh. Kita masuk ke contoh kedua. Miss Ari punya angka 31/25. Oke, kita coba dengan cara pertama ya. Apakah bisa dikerjakan dengan cara pertama? Seperti biasa, tulis dulu soalnya. 31/25. Sekarang, angka 25 lebih dekat ke 10, 100, atau per 1000 ya teman-teman? Kita coba yuk cari tahu. Kita mulai dari angka yang pertama ya. Kita coba ya. 25 kali 1, 25. Wah, sudah melebihi angka 10. Berarti bukan per 10 ya. Kita cari lagi. 25 kali 2, 50. Belum ada tuh teman-teman. Jangan patah semangat. Kita cari lagi. 25 kali 3, 75. Belum ada juga. Yuk kita cari lagi. Siapa tahu setelah ini ada. 25 kali 4, 100. Yeay, kita menemukannya. Jadi 25 bisa kita jadikan per 100. Nah, caranya, oke, kita tuh tarik garis dulu, kemudian di sini kita tulis per 100. Oke, di sini seperti biasa, soalnya Miss Ari tulis dulu ya. Kali. Nah, 25 kali berapa yang hasilnya 100? Tadi kan kita sudah buat nih bagian perkaliannya. 25 kali berapa yang hasilnya 100? 4. Nih ya. Nah, karena di bawah dikali 4, maka yang atas juga harus dikali 4. Sekarang kita tinggal cari yang atas. 31 kita kalikan 4. Ingat cara bersusun ke bawah yang Miss Adil sudah berikan beberapa minggu lalu. Oke, mana yang harus dikerjakan lebih dulu? Angka yang paling belakang, yaitu angka 1 kita kalikan dengan 4. Berapa 1 kali 4? Ya, angka 4, betul. 3 dikali 4, berapa nak? 12. 12 perlu nggak kita simpan? Ayo, ada yang lupa? Atau ada yang ingat? Perlu nggak kita simpan angka 2? Kita tulis angka 2, kita simpan angka 1. Perlu nggak teman-teman? Tidak. Kenapa tidak? Karena di setelah 31 tidak ada angka lagi, maka boleh kita tulis semuanya. 124. Oke, 124. Maka kita hapus dulu ya. Bisa dihapus dulu. Maaf. Oke, sekarang kita lihat. Maka 124 per 100 bilangan desimalnya berapa ya? Ingat, kalau per 10, 1 angka di belakang koma. Kalau per 100, 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000, 3 angka di belakang koma. Karena dia per 100, maka dia ada 2 angka di belakang koma. Caranya bagaimana? Tulis angka yang ada di atas semua. 124. Kita kasih tanda koma mulai dari yang belakang. 1, 2. Ingat, kenapa misalnya bilang di sini yang ini hapus ya? Kenapa ditaruhnya di sini? Karena dia per 100. Ada 2 angka di belakang koma. Kita buktikan sama-sama ya. 1, 2. Betul? Betul. Jadi angka bilangan desimal dari 31/25 adalah 1,24. Nah, ini kalau pakai cara pertama. Kalau pakai cara kedua bagaimana? Sama seperti tadi. Kita tulis soalnya dulu 31/25. Kemudian kita tulis angka atau tanda baginya. Ingat, atas taruh dalam, bawah taruh luar. Atas taruh dalam 31, bawah taruh luar
25. Sekarang kita hitung. Teman-teman misalnya punya coklat. Udah ada 31 batang coklat yang teman-teman mau bagikan ke teman-teman kalian yang kurang beruntung. Kasihan ya, mereka belum tentu bisa makan coklat kayak teman-teman. Sekarang ada 31 coklat mau teman-teman bagikan ke 25 anak-anak yatim. Oke, berarti masing-masing dapat berapa ya, Nak? Kita coba yuk perkalian 25 sama seperti tadi. 25 kali 1 sama dengan 25. 25 kali 2 sama dengan 50. Oke, cara mengerjakannya adalah teman-teman cari perkalian 25 yang hasilnya mendekati 31 tapi tidak boleh lebih dari 31. Sekarang lihat bagian perkaliannya. Berarti angka mana sih di antara 25 dan 50 yang mendekati 31? 50. Kira-kira 50 melebihi nggak dengan angka 31? Melebihi kan? Maka kita tidak boleh pakai yang ini karena kita tidak boleh melebih-lebihkan. Betul nggak? Nah, sekarang berarti jawabannya adalah pakai yang pertama, yaitu 1. Oke, cara yang kedua setelah ini, gimana ya langkah selanjutnya? 1 kita kalikan dengan 25. Berapa 1 kali 25? Yaitu 25. Maka kita kurangi. 1 kurang 5. Bisa nggak teman-teman? Kalau nggak bisa teman-teman pinjam. Dari sini 10. Berarti di sini jadinya 11. Betul ya? Karena dipinjam maka di sini sisanya 2. 11 dikurangi 5. Berapa 11 dikurangi 5? Ya, 6. Karena tadi sudah dipinjam 2, dipinjam 1, maka sisanya 2. 2 dikurang 2. 0. Sekarang lihat lagi. 6 dibagi 25. Bisa nggak teman-teman? Nggak bisa ya. Masa sih 6 permen dibagi ke 25 orang? Nggak bisa dong, Miss. Maka kalau nggak bisa, ingat. Kalau nggak bisa tadi kita tulis angka bantuan. Angka bantuan itu angka berapa sih? Angka 0, tapi letaknya di belakang angkanya ya. 60. Kalau kita sudah kasih bantuan, maka di atas harus dikasih tanda desimal. Apa tadi tanda desimal? Koma. Sekarang ada 60. 60 dibagi 25. Cari perkalian 25 yang hasilnya mendekati 60. Di sini sudah ada 25 kali 2 sama dengan 50. Masih kurang ya? Kita coba kali 3 ya. 25 kali 3, 75. 25 kali 4, 100. Sekarang lihat. Di antara 25, 50, 75, 100. Mana yang mendekati 60 tapi tidak boleh melebihi 60? Angka berapa? Angka ini ya, angka 50, yaitu 25 dikali 2. Maka di sini kita tulis 2. Seperti biasa, kalau sudah ditulis 2 kali 25. Berapa 2 kali 25? 50. Kita kurangi lagi. 50. 0, 10. Sekarang 10 dibagi 25 bisa nggak, Nak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, teman-teman boleh kasih angka bantuan lagi. Berapa tadi angka bantuannya? 0. Miss, dikasih koma lagi nggak? Nggak usah. Kalau dalam desimal, komanya hanya ada 1. Tidak boleh lebih dari 1. Maka 100 dibagi 25, berapa teman-teman? Kita lihat. Cari perkalian 25 yang kalau dikali angka tersebut, hasilnya adalah 100. Ada nggak di situ angka 100? Ada ya, di sini ya. Maka di sini jawabannya adalah 4. 4 kali 25, 100. Maaf ya, bisa dikecilin ya, nggak muat papan tulisnya. Kita kurangi ya. 100 dikurang 100 sama dengan 0. Maka bentuk desimal dari 31/25 adalah 1,24. Sama nggak teman-teman? Sama ya. Seperti biasa teman-teman bisa pilih cara 1 atau cara kedua. Sampai sini teman-teman paham? Nah, contoh yang ketiga yaitu angka 4/125. Sekarang kita lihat angka 125 itu lebih dekat ke angka 10, 100 atau per 1000. Kalau per 10 kan sudah melewati, berarti bukan. Kalau per 100 sudah melewati kan 125, berarti bukan. Sekarang kita lihat angka 1000. Bener nggak 125 itu bisa jadikan per 1000? Kita tulis dulu ya. 4/125 sama dengan bla bla bla. Kita tulis dulu angkanya, kali sama dengan per 1000. Sekarang
Teman-teman cari perkalian 125 yang hasilnya 1000. Yuk kita buktikan. 125 kali 1 sama dengan 125. 125 kali 2 sama dengan berapa teman-teman? Berapa? Ayo, 5 kali 2, 0. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 250. Selanjutnya, 125 kali 3. Tambah lagi, 375. Banyak ya teman-teman ya. Karena nggak muat, kita ke bawah ya. 125 kali 4. Berapa? 500. Kalau misalnya salah tolong diperbaiki. Kemudian 125 kali 5, kali 5. Berapa kira-kira? Tambah lagi 125. 625. 125 kali 6. 750. 125 kali 7. 875. 125 kali 8, 1000. Nah berarti 125 kali berapa yang hasilnya 1000? Berapa tadi nak? 8. Kita tulis di sini angka 8. Kalau di bawah dikali 8, maka di atas juga harus dikali 8. 4 kali 8 sama dengan 32. Good. Nah teman-teman ingat lagi tadi yang pertemuan yang pertama atau video Miss Ari yang di awal-awal 32 per 1000 konsep dasar desimal. Kalau per 10 1 angka di belakang koma, per 100 2 angka di belakang koma, kalau 1000 3 angka di belakang koma. Kita tulis dulu angkanya ya, 32. Maka kita tambahkan komanya. Berapa angka di belakang koma? 3. Kenapa 3? Karena di sini per 1000. 1, 2. Miss, nggak ada angkanya lagi. Boleh teman-teman tambahkan angka bantuan. Berapa? 0, 1, 1, 2, 3. Miss, kurang masih di depan 0 nggak ada, di depan 0 nggak ada, di depan koma nggak ada angka lagi. Tambahkan lagi angka 0. Oke, 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 0,032. Sampai sini teman-teman paham? Gimana kalau dengan cara kedua? Sama seperti tadi, teman-teman buat bilangan atau tanda baginya lebih dulu. Oke, kemudian tulis angkanya 4 per 125. Konsepnya ingat, atas di dalam, bawah di luar. Atasnya berapa? 4 di dalam, kemudian 125-nya di luar. Bayangkan teman-teman punya 4 mainan, mau dibagi ke 125 anak yatim, nggak bisa. Masa mau dipotek-potek? Nggak bisa kan? Maka kita tulis di sini angka 0. Oke, kemudian langkah kedua adalah teman-teman kali 0 kali 125. Ingat konsep yang pertama, setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Oke, kita tulis di sini 0, kita kurangi. 4 dikurang 0, 4. Oke, 4 dibagi 125 lagi, Miss. Jelas sudah nggak bisa. Maka kalau nggak bisa, kita kasih angka bantuan 0. Kalau di sini dikasih angka bantuan 0, di atas kita kasih koma. 40 dibagi 125 tetap nggak bisa lah, Miss. Maka kita tulis di sini 0. Sekarang 0 kita kalikan lagi dengan 125. Ya 0, Miss. Kita kurangi lagi 40. Lah, angkanya sama lagi seperti tadi. Nggak bisa kan? Maka harus tambahkan 0 lagi. Perlu nggak kita tambahin koma lagi? Tidak usah, karena yang namanya bilangan desimal komanya hanya 1. Kemudian 400 dibagi 125. Kita cari nih perkalian 125 yang hasilnya mendekati 400 tapi tidak boleh lebih. Kalau Miss Ari tulis angka 4, boleh nggak? 125 kali 4 sama dengan 500. Di sini 400. Nggak boleh, karena 500 melebihi 400. Maka cari yang mendekati tapi tidak melebihi 400. Yaitu ini ya, 3. Maka kita tulis di sini 3. Oke, 3 kali 125 sama dengan berapa itu? 375. Kita kurangi ya. 0 kurang 5. Pinjam ya, nggak bisa 5. Karena di sini sudah dipinjam, maka di sini sisanya 9.
9 kurang 7, 2. Ini kan tadi sudah dipinjam ya. Jadi habis, 3 kurang 3, 0. Sekarang sisanya 25. 25 bisa nggak kita bagikan dengan 125? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita tambahkan lagi angka pembantunya, yaitu angka 0. Ada angka berapa di sini? 250. 250 dibagi 125. Berapa teman-teman? Nih ya. 125 dikali 2 sama dengan 250. Maka di sini kita tulis angka 2. Nah, setelah ini kita kalikan lagi. 2 kita kalikan dengan 125, yaitu 250. Miss Ari pindahkan ke atas ya. Maaf kalau nggak muat tempatnya. Oke, kita kurangi ya. Maka 250 dikurangi 250 sama dengan 0. Jadi, bilangan desimal dari 4 per 125 adalah 0,032. Sama bukan? Nah, ketiga contoh yang tadi bisa dikerjakan dengan dua cara. Bagaimana kalau ada pecahan yang nggak bisa dikerjakan dengan cara pertama? Contohnya tadi angka berapa? 1/3. Ya, betul, 1/3. Teman-teman penasaran gimana cara mengerjakan bentuk desimal dari 1/3? Tetap ada di sini. Kita masuk ke contoh di mana bilangan atau pecahan ini tidak bisa kita rubah atau tidak bisa kita mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, dan per 1000, yaitu angka 1/3. Karena penyebutnya bilangan 3, maka tidak bisa kita ubah menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kalau tidak bisa pakai cara pertama, maka 1/3 boleh langsung dikerjakan dengan cara pembagian bersusun ke bawah atau porogapit. Seperti biasa, kita tulis dulu soalnya. 1/3. Tanda bagi, ingat, atas di dalam, bawah di luar. Atasnya 1, kita taruh dalam, bawahnya 3, kita taruh di luar. 1 dibagi 3, jelas tidak bisa, maka teman-teman tulis angka 0. 0 kali 3 adalah 0. Kita kurangi ya. 1. Nah, kan 1 dibagi 3 lagi tadi sudah nggak bisa, maka kita kasih angka bantuan, yaitu angka 0. 10 dibagi 3. Ada yang lupa nggak ya? Kalau teman-teman kasih tambahan angka 0, yang pertama teman-teman harus kasih tanda desimal, yaitu tanda koma. 10 dibagi 3, cari perkalian 3 yang hasilnya mendekati 10, tapi tidak boleh melebihi dari nilai 10. Berapa kira-kira? Kita hitung ya. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Mana yang mendekati 10 tapi tidak melebihi 10? Yaitu 3 kali 3, 9. Maka di sini kita tulis angka 3. 3 kali 3 berapa tadi nak? 9. Kita tulis, kita kurangi. 10 lah, maaf. 0 kurang 1, 0 kurang 9 nggak bisa. Maka 10 kurang 9 berapa? 1. 1 lagi Miss muncul. Maka nggak bisa lagi, tambahkan lagi angka 0. Kalau nggak bisa lagi, tambahkan angka 0. Ingat ya, kalau tidak bisa dibagi, tambahkan angka 0. Nah, 10 dibagi 3, berapa? Sama ya? 3. 3 kali 3, 9. Kita kurangi lagi. Ya Allah, Miss. Ini ada lagi, Miss. Gimana dong kalau nggak habis-habis? Penasaran? Kita coba lagi ya. 1 dibagi 3 kan nggak bisa. Miss Ari pindahin ke sini ya. Oke. Nah, Miss Ari hapus dulu. Miss Ari pindahkan. Tadi kan 1. 1 sekarang 1 dibagi 3 kan nggak bisa, maka kita tambahin angka pembantunya yaitu 10. 10 dibagi 3 berapa? Tadi ya sama ya, 3. 3 kali 3, 9. Kita kurangi lagi. 10 kurang 9, 1. Ya Allah Miss, banyak banget nggak habis-habis ya. Kalau seperti ini sudah stop, boleh teman-teman stop sampai di sini. Jadi 1/3 bilangan desimalnya adalah 0,333. Hari ini Miss Ari mau masuk ke dalam pokok bahasan yang kedua, yaitu contoh mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau tadi dari biasa jadi desimal, sekarang kebalikannya teman-teman, dari desimal menjadi pecahan biasa. Miss Ari punya 3 angka contoh di sini. Yang pertama 4,75, yang kedua 11,25, dan yang ketiga 1,715. Nah, ingat konsep yang tadi ya. 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma per 100, 3 angka di belakang koma per 1000.
Oke, sekarang lihat contoh pertama. Ada angka 4,75. Kita hitung dulu ya, ada berapa angka sih di belakang koma? 1, 2. Ada berapa? Ada 2 angka. Maka dia per berapa ya tadi? Per 100. Oke, good. Kita tulis di sini dia per 100. Lalu atasnya diisi berapa, Miss? Lupa ya. Tadi di awal sekali Miss Ari sudah pernah kasih contoh loh. Angkanya tinggal kalian pindahkan saja. 4, 7, 5. Selesai deh. Kita contoh lagi yang kedua. 11,25. Kita hitung dulu berapa angka di belakang koma. 1, 2. Ada berapa? 2. Maka dia jadinya adalah per 100. Angka atasnya gimana, Miss? Tulis saja 11,25. Selesai. Mudah kan? Contoh yang ketiga. Ada 1,715. Kita hitung lagi. Berapa angka ya di belakang koma? 1, 2, 3. Maka jadinya per 1000. Angkanya yang atas bagaimana? Tinggal kita pindahkan saja semuanya. 1715. Gampang kan? Nah, ini adalah contoh dan cara mengerjakan mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sampai sini teman-teman paham? Supaya teman-teman lebih paham, setelah ini akan ada latihan soal mengenai mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa serta mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Teman-teman kerjakan dengan baik supaya teman-teman bisa paham dan tahu bagaimana cara mengerjakan bentuk-bentuk pecahan ini dengan benar. Sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum.